Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan penjelasan terhadap soal-soal yang sudah teman-teman isi, yang sudah teman-teman kerjakan pada ujian tengah semester yang lalu. Kita mulai saja ya. Yang pertama, Jalaluddin Rumi adalah seorang penganut tasawuf yang terkenal. Di sini jawaban yang benar adalah salah. Karena apa? Karena R yang seharusnya kapital di sini tertulis R-nya hurufnya kecil. Ingat ya, nama itu harus ditulis dengan kapital. Oke. Yang kedua, Nisan Fatimah binti Maimun membuktikan keberadaan Islam di Nusantara. Di sini sudah benar ya. Kita lihat binti, bin, van, der itu ditulis dengan huruf kecil, begitu ya. Kemudian banyak orang senang dengan terpilihnya Presiden Amerika Serikat yang baru. Jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena Presiden Amerika Serikat, P-nya itu harus kapital. Kenapa kapital? Karena itu menunjukkan jabatan ya. Jadi jabatan seperti rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, itu harus kapital. Kemudian batik Kalimantan digunakan oleh bupati saat menghadiri acara kenegaraan. Ini juga benar, batik Kalimantan, batik yang berasal dari Kalimantan. Jadi jenis gitu ya, jenis batik yang berasal dari sebuah tempat itu harus ditulis dengan kapital karena menunjukkan asal. Kemudian Inter Milan digadang-gadang sebagai peraih Scudetto. Yang jawabannya benar itu pasti salah karena ini adalah kalimat yang salah. Perhatikan kata Scudetto ini kita pasti melihat ini kata-kata asing, ini juga bukan nama, begitu ya. Jadi harusnya dia ditulis dengan huruf kecil dan miring. Ingat, kata-kata asing dari bahasa apapun selama teman-teman tidak tahu ini bukan bahasa Indonesia, itu harus ditulis dengan kecil dan miring, begitu ya. Kemudian 2/5 dari jumlah populasi penelitian kami setara dengan 25 orang. Ini benar. Perhatikan kata per 5. Per dalam pecahan, per 5, per 2, 1 per 2, 2 per 5, 3 per 5, dan sebagainya. Pernya harus ditulis sambung, jangan dipisah. Kecuali 1 demi 1 atau 1 per 1. Nah, itu bukan pecahan, makanya dia dipisah. Kemudian Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah memperoleh akreditasi A. Nah, di sini yang salah adalah kata pasca. Pasca harus ditulis sambung dengan kata selanjutnya. Jadi pasca sarjana itu harus ditulis sambung. Kenapa? Karena pasca adalah kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus bersambung dengan kata setelahnya, begitu ya. Kemudian kami meyakini bahwa Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha itu harus ditulis sambung dengan kata dasar. Nah, kalau kasusnya dia dengan kata yang berimbuhan, maka harus dipisah. Jadi Maha Pengasih harus dipisah, Maha spasi Pengasih, Maha spasi Penyayang, gitu ya. Jadi kata Maha, saya ulangi lagi, itu harus disambung dengan kata dasar. Kalau dengan kata yang berimbuhan itu harus dipisah. Mahasiswa disambungkan, maha guru itu juga disambung, begitu. Maha santri juga disambung. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 sudah diamandemen pada tahun ini. Kesalahannya adalah pada kata undang yang kedua. Jadi kata ulang itu harus ditulis besar, harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital jika itu menunjukkan nama peraturan. Misalnya Undang-Undang Dasar gitu ya, Undang-Undang Dasar. U pertamanya besar, huruf kapital, U yang kedua juga huruf kapital, begitu ya. Kemudian misalnya apalagi
Misalnya contoh ya, peraturan pemerintah nomor 175 misalnya. Ketika itu nama, maka P yang pertama besar, P yang kedua juga besar. Kemudian, mestinya Tiongkok dan Amerika Serikat bekerja sama dalam bidang perdagangan. Di sini kesalahannya ada pada kata bekerja sama. Kerja sama itu adalah dua kata yang harus dipisah. Jika mendapatkan awalan saja, maka tetap dipisah. Jadi bekerja spasi sama, begitu. Sama dengan halnya dengan berterima spasi kasih. Berterima kasih itu harus dipisah, begitu ya. Kemudian untuk soal selanjutnya, banyak orang-orang yang menginginkan pemilihan ini bisa berjalan dengan aman. Nah, ini kalimat tidak efektif karena ada kata banyak dan ada kata orang-orang. Nah, bisa kita mengubahnya menjadi misalnya begini. Orang-orang yang menginginkan banyak yang menginginkan pemilihan ini bisa berjalan dengan aman, atau banyak orang yang menginginkan pemilihan ini bisa berjalan dengan aman. Jadi pilih banyak yang menginginkan atau banyak orang yang menginginkan. Kalau banyak orang-orang itu tidak efektif, begitu ya. Selanjutnya, selama tahun 2017, KPK menyelamatkan uang negara sebesar Rp3,55 triliun. Ini juga salah. Kenapa? Yang pertama, Rp tidak menggunakan titik, ya. Untuk mata uang tidak menggunakan titik. Kemudian triliun harus ditulis kecil karena bukan nama, begitu ya. Selanjutnya, Perang Dunia Kedua menyisakan trauma mendalam bagi para korban di Jepang. Ini benar. Coba lihat kata Perang Dunia Kedua, kata Perang Dunia Kedua merupakan peristiwa. Nama peristiwa harus ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, bukumu akan kupinjam untuk sementara waktu. Ini salah karena mu dan ku itu harus disambung dengan kata setelahnya atau kata sesudahnya. Jadi bukumu tidak boleh ada spasi, ku pinjam juga tidak boleh ada spasi. Selanjutnya, sedangkan kami di sini menunggunya hingga larut malam. Kesalahannya ada pada kata sedangkan. Sedangkan atau kata konjungsi, kata sambung itu tidak boleh ada di awal kalimat. Kan kata sambung tugasnya adalah menyambungkan satu klausa dengan klausa yang lain. Maka posisinya harus ada di dalam kalimat, begitu ya. Nah, kalau sedangkan itu termasuk dengan kata sambung yang berada di dalam kalimat atau konjungsi intra kalimat, begitu. Jadi penempatan kata sedangkan di awal kalimat itu kesalahan ya, itu salah. Kemudian kampus itu berada di jantung kota Bandung, tempat kami bercengkrama saat senggang. Kesalahannya di mana? Di kata kota. Kota harus ditulis dengan huruf kapital. Kenapa? Karena dia nama, karena dia mengacu pada posisi nama kata Bandung. Kota Bandung, Kabupaten Bandung itu harus besar. Provinsi Jawa Barat, P-nya juga harus besar. Selanjutnya, penggunaan gawai di kalangan remaja tidak dianjurkan secara berlebihan. Ini salah karena di itu harus dipisah dengan kata yang tidak menunjukkan posisi. Misalnya, kata yang menunjukkan posisi. Misalnya, dan itu biasanya bukan kata kerja. Contohnya kata kerja tuh seperti dibaca, ditulis, dipel dan sebagainya. Tapi kalau di kalangan itu harus dipisah karena itu menunjukkan yang pertama posisi atau yang menunjukkan suatu tempat, begitu ya.
atau sebuah klaster dari masyarakat, atau katakanlah sebagai sebuah struktur dari masyarakat ya. Jadi di sini karena dia bukan kata kerja, maka harus dipisah. Kemudian banyak siswa-siswa tidak mampu menyelesaikan ujian dengan baik. Ini juga tidak efektif ya. Ini kalimat yang tidak efektif karena ada kata banyak dan siswa-siswa. Harus memilih siswa-siswa tidak mampu menyelesaikan ujian dengan baik atau banyak siswa tidak mampu menyelesaikan ujian dengan baik. Kemudian karena COVID-19 beberapa warga Tangsel dirawat di RSUD. Ini benar ya, benar kalimatnya. Jadi kalimat ini kalimat efektif. Kemudian yang terakhir ini kalimat ini salah. Kenapa? Coba teman-teman perhatikan, di sini ada profesor, ada gelar profesor, ada gelar doktor ini S3, tapi ada DRG. Nah, kalau DRG, D-nya harus ditulis kecil. Kenapa? Karena dia menunjukkan profesi dokter gigi gitu ya, dokter gigi. Jadi D-nya itu kecil. Dokter, D-nya kecil, R-nya kecil, titik. Dokter gigi, D-nya kecil, R-nya kecil, G-nya juga kecil karena bukan gelar akademik tapi profesi. Itu jawaban dari saya. Saya akan membuat soal yang serupa. Jadi teman-teman ketika mengisi UTS atau remedial bisa lebih berhati-hati dan bisa lebih teliti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.